Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo Palembang. Bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Dan senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Ramadan kerjasama bersama Dompet Duafa untuk edisi hari ini Selasa 5 Mei 2020 atau bertepatan pada 12 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, tema dalam Bincang Ramadan kali ini, kita akan mengangkat tema terkait cara menghatamkan Al-Quran. Bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon kita ada Ustadz Mutakin Anang Toha. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Mutakin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, walaupun di tengah wabah COVID-19 ini tetap semangat. Tetap semangat ya Ustadz. Ini kita pertama kali syuting ini melalui via telepon ya, karena di tahun sebelumnya ini saya selalu bertatap muka nih sama Ustadz Mutakin. Ini untuk pertama kalinya kita tidak bertatap muka Ustadz. Mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa kembali langsung di studio ketemunya. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya saya juga ini merindukan Ustadz lah. 1 tahun Ustadz kita tidak bertemu ya. Oke. Baik. Ustadz Mutakin, ini tema kita pada kesempatan kali ini menarik, ini mengenai cara menghatapkan Al-Quran. Nah, apalagi kita tahu bahwa di bulan puasa ini ketika kita membaca Al-Quran, pahala yang kita dapat ini bakal berlipat. Nah, mungkin bisa langsung dimulai Ustadz untuk bincang Ramadan kali ini, ceramahnya mengenai cara menghatamkan Al-Quran. Silakan Ustadz Mutakin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Smart FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi melalui siaran Smart FM ini dalam rangka kita mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah ada di hari yang ke-12 ya Mas Nando ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu jaga kesehatan kita, tentunya dengan ikhtiar ya, apalagi di tengah wabah virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah ini. Para pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an adalah sesuatu hal yang sangat penting, tidak boleh kita tinggalkan. Bahkan tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja, setiap hari kita seharusnya tidak boleh meninggalkan Al-Quran ini. Kita baca, bahkan kalau seandainya kita mampu, dan ini harusnya kita usahakan, kita harus mempelajari Al-Quran ini sepanjang kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semenjak dia menerima Al-Quran, ayat pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 atau surat Iqra, itu sampai dengan beliau wafat, menjelang beliau wafat, Al-Quran ini turun terus-menerus kepada beliau. Dan kalau kita jadikan pelajaran, artinya bahwa Allah mencontohkan melalui nabinya Muhammad SAW bahwa dia sejak adanya Al-Quran ini tidak pernah berhenti ya, belajar mempelajari Al-Quran sampai dengan beliau wafat. Jadi sejak berumur 40 tahun sampai dengan beliau wafat, Al-Quran ini senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW. Nah, kita juga harus mengikuti beliau, mentauladani beliau. Mari kita baca Al-Quran, kita bersama Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, karena seluruh segi kehidupan kita dunia ini semuanya ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah Allah sempurnakan, sehingga dia benar-benar menjadi petunjuk, menjadi manhaj, ya, menjadi menjadi dasar program kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang beruntung, selamat, sejahtera, tidak hanya di dunia tapi lebih-lebih nanti di akhirat. Bahkan untuk memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya memberikan kabar tentang keutamaan baca Al-Quran ini. Di antaranya surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu.
Nah, pelajarannya adalah Al-Quran, Kitabullah. Yang Al-Quran itu, pelajaran dari Tuhan ini, itu juga merupakan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita pendengar yang dirahmati Allah, pada ayat Yunus ayat 57 ini, bahkan Allah sebutkan bahwa Al-Quran ini, kabar dari Allah, dia bisa menjadi wasilah Allah menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Nah, ini tepat sekali dengan keadaan kita sekarang ini. Bukankah COVID-19 ini menyerang dada, menyerang saluran pernapasan, ya, tenggorokan, paru-paru kita? Maka silakan dekat dengan Al-Quran. Mumpung bulan Ramadan ini, di mana kita dimotivasi Allah SWT dengan banyak kebaikan, mari kita selalu bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesehatan, selain rahmat darinya berupa pahala dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Rasulullah SAW juga memberikan kita kabar tentang keutamaan baca Al-Quran ini, walaupun kita tidak paham, tidak mengerti isinya, maklum kita bukan orang Arab gitu ya, atau kita tidak belajar di pesantren misalnya, maka walaupun kita tidak mengerti maknanya, tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu pahala dari satu huruf Allah berikan akan Allah kalikan dengan 10 pahala. Jadi satu huruf kita dapat pahala atau kebaikan 10 kebaikan. Nah, alif lam mim, kalau kita baca alif lam mim maka kita dapat 30 pahala. Inilah kabar gembira dari Allah, kabar gembira dari Rasulullah SAW sebagai motivasi kita agar kita tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Kembalikanlah segala urusan kita, apalagi ketika kita menghadapi permasalahan, buka Al-Quran, maka di situ kita akan menemukan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Masya Allah. Ustaz ini, okay. Apalagi di Ramadan ini, itu dalam sejarah bahwa surat Al-Quran Allah turunkan bahkan 30 juz sekaligus, tetapi masih dalam langit dunia, belum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu di bulan Ramadan. Dan kemudian kita kenal dengan istilah pada malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, di mana Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia langsung 30. Baru kemudian secara bertahap Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dimulai dari surah Al-Alaq, dan itu pun juga di malam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17. Sekali lagi, rugi kalau kemudian kita tidak bersama Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Baik, Ustadz Mutakin, berarti dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan Ustadz tadi sudah panjang lebar, hikmah yang akan kita dapatkan dalam ketika membaca Al-Quran, khususnya di bulan puasa itu banyak banget, seperti yang dikatakan Ustadz Mutakin tadi, smart listener. Dan juga dengan adanya wabah corona ini, kita sebagai umat muslim ini merupakan peluang bagi kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan amalan ibadah kita, salah satunya memperbanyak membaca Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Ustadz Mutakin tadi. Jadi sudah dapat dikatakan kita ini keterlaluan sekali ya Ustadz ya, kalau sudah adanya wabah corona sudah diturunkan oleh Allah dan kita tidak bisa memetik hikmahnya dengan cara membaca Al-Quran dengan rutin seperti yang dilakukan pada bulan puasa yang seharusnya ya Ustadz ya. Betul. Baik, nah Ustadz Mutakin, ini seperti yang kita tahu bahwa hikmah dari membaca Al-Quran sudah banyak sekali, sudah Ustadz jelaskan tadi. Tapi zaman sekarang ini kita tahu khususnya minat anak muda, karena kita ngomongin ini eranya ke milenial. Ini sudah, kalau saya melihat sudah agak mulai luntur nih. Enggak seperti zaman saya masih kecil dulu. Waduh, itu kalau datang ke TPA sama teman-teman pasti semangat banget kalau mau membaca Al-Quran. Tapi lambat laun waktu, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, ini niat dan juga motivasi anak-anak muda ini sudah mulai luntur Ustadz untuk membaca Al-Quran dan juga minatnya dalam mengetahui apa itu Al-Quran, membaca Al-Quran lah contohnya Ustadz ya. Nah Ustadz Mutakin, apa sih kalau Ustadz Mutakin bisa mengundang dan melihatnya penyebab dari hal ini? Mungkin bisa dijawab di segmen kedua nanti Ustadz Mutakin. Dan smart listener, jangan lupa subscribe channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali.